Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai Batman versi Ben Affleck, yang dimana menurut gua dia adalah Batman terbaik sepanjang masa yang pernah gua lihat di versi live action. Lah kok bisa? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Daily Planet. Do I own this one? Or is that the other guy? Don't believe everything you hear, son. Have a bad history with freaks dressed like clowns. Oke, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau Ben Affleck itu adalah seorang aktor yang sangat legendaris di dunia perfilman Hollywood. Yang dimana gue pertama kali kenal itu ada di film Daredevil di tahun 2003, yang dimana dia berperan sebagai pengacara buta yang bernama Matt Murdock alias Daredevil itu sendiri di film solonya tahun 2003. Yang dimana dia main bareng sama Colin Farrell sebagai Bullseye dan juga Michael Clarke Duncan sebagai Wilson Fisk alias Kingpin. Yang dimana jujur ya, itu film tuh oke-oke aja dan cukup rapi dalam segi plot ceritanya, sinematografinya, bahkan tensi dibangun juga oke-oke aja sih. Dan gue sebagai fans akhirnya cukup suka mengenai kemampuan acting yang didapatkan oleh Ben Affleck di film tersebut. Sampai akhirnya di tahun 2013 di acara Comic Con San Diego, Zack Snyder akhirnya mengumumkan kepada semua para fans bahwa dia akan menggarapkan sequel dari Man of Steel itu sendiri, yaitu film Batman vs Superman yang menampilkan logo pertamanya Batman Ben Affleck dan juga Man of Steel-nya versi Henry Cavill. Semua para fans di studio itu akhirnya pada histeris. Akhirnya kedua superhero yang legend ini akhirnya akan bertemu di satu project live action untuk pertama kalinya. Dan ini adalah hal yang sangat menggemparkan dunia, di mana Batman dan juga Superman akan satu frame secara live action. Yang dimana saat itu kita belum tahu siapakah cast-nya untuk Batman versi DCU yang satu ini. Sampai akhirnya tibalah di tahun 2014 yang dimana akhirnya Zack Snyder meriliskan foto Batman yang diperankan oleh Ben Affleck dengan background hitam putih dan juga ada background Batmobile di belakangnya. Dan gue masih ingat semenjak itu dirilis, semua para fanboy DC langsung menghujat Ben Affleck, yang dimana mereka mengatakan kalau Ben Affleck ini udah dinilai terlalu tua sebagai Batman dan juga bodinya dinilai terlalu gemuk sebagai Batman juga. Waduh, kok bisa ya? Dan gue masih inget tuh, itu semua para media, para YouTuber dan juga semua berbagai macam content creator di seluruh dunia, mereka membahas mengenai hal ini di berbagai macam platform, man. Dan yang paling rame itu justru adalah di Twitter, yang dimana semua para netizen itu tuh udah berkomentar mengenai Batman Ben Affleck. Bahkan ada berbagai macam cemoohan. Itu semuanya adalah hal yang sangat mengerikan nih pas gua baca semua threadnya sih. Aduh, gokil. Sampai akhirnya di tahun 2015 gua masih ingat ada acara Comic Con yang dimana si Zack ini merilis sebuah trailernya 3 menit untuk trailernya Batman v Superman Dawn of Justice untuk pertama kalinya, dan juga merilis berbagai macam official trailer pertamanya, trailer kedua, bahkan sampai kepada trailer ketiga sampai menjelang ke awal tahun 2016 di bulan Januari, yang dimana ada begitu banyak fans yang mulai suka dengan Batman-nya versi Ben Affleck karena ada sebuah adegan yang dimana Batman ini mengatakan, "Do you bleed? You will." Itu adalah sebuah kata-kata ancaman yang dimana Batman ini mengancam Superman ketika dia bertemu di depan Batmobile-nya. Wow, itu gokil banget sih. Tell me, do you bleed? You will. Dan akhirnya sampailah di tahun 2016 ketika filmnya udah mulai dirilis secara publik. Dan gue masih ingat semua bioskop di Indonesia, terutama di Surabaya, itu semua teaternya gak IMAX, gak teaternya biasa, bahkan di premier semuanya itu habis karena posternya Batman v Superman. Dan yang gue kasihan adalah semua film-film selain BVS itu semuanya udah kegusur pak, karena adanya film Batman v Superman yang udah menggambarkan semua satu dunia.
Dan itu gue masih inget sih, gue tuh pas mikir anjir semua 5 studio udah habis karena film ini. Artinya apa? Artinya marketingnya berhasil dong dari versinya Warner Bros dan juga dari versinya Zack itu sendiri sebagai sang sutradara. The red capes are coming. The red capes are coming. Do you know the oldest lie in America, Senator? Take a bucket of piss and call it Granny's peach tea. Tapi jujur, pas gue pertama kali nonton filmnya untuk versi yang biasa di bioskop, itu gue nggak suka banget men, karena ada banyak banget alur cerita yang dipotong oleh pihak Warner Bros. Dan juga yang konklusi endingnya adalah Martha. Itu sampai menjadi meme di semua internet, bahkan berbagai macam orang-orang tuh udah mengolok film-film yang satu ini men. Makanya pas gue lihat film ini anjir, gue merasa ngantuk dan juga merasa ini film opo sih. Itu loh konklusinya, editingnya serasa banget film ini itu di-cut abis-abisan oleh pihak studio sehingga akhirnya hasilnya dibuatkan seperti ini. Dan gue sebagai fans juga agak protes sih. Tapi akhirnya tiba-tiba dari pihak Warner Bros merilis sebuah kasetnya Batman v Superman Dawn of Justice versi extended cut alias versinya director's cut. Ini adalah versi lengkapnya yang dimana durasinya itu 3 jam. Dan akhirnya semua plot hole itu dijelaskan ke versi itu, yang dimana ternyata WB lebih fokus kepada penjualan DVD Blu-ray. Kan kambing. Itu pas gua tahu hasilnya anjir lebih bagus daripada gua pas lihat di bioskop. Semua experience gua, semua apa yang gua rasakan di bioskop itu semuanya sampah banget anjir. Makanya pas gua ketika nonton versi yang lebih lengkap di versi DVD Blu-ray, anjir itu lebih bagus. Astaga bodoh lah. Fine, save Martha. Why did you say that name? It's his mother's name. Oke, kita akan bahas mengenai semua Batman versi live action yang gua tahu dari zaman-zamannya Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Kevin Conroy, bahkan sampai kepada Christian Bale dan juga Robert Pattinson sekarang. Entah kenapa gue paling cinta dengan Batman-nya versi Ben Affleck. Wow, kenapa nih? Yuk kita bahas. Yang pertama, gue suka dengan kostum komik akuratnya. Seperti yang kita tahu bahwa Batman dari zaman-zamannya komik era tahun 90-an, kostumnya itu selalu dibuatkan dengan berbahan karet dan juga klasik, yang dimana hal itu tidak dibuatkan ke versi live actionnya sejak dahulu kala. Sedangkan versi Ben Affleck ini akhirnya dibuatkan lebih berbeda dengan jubah hitamnya dan juga kostumnya itu berbahan karet semua, yang dimana hal ini sangat komik akurat sekali. Dan juga akhirnya Zack ini mengatakan bahwa dia terinspirasi dari komiknya Batman The Dark Knight Returns di tahun 2012, yang dimana Batman di versi komik itu juga udah tampak tua dan juga udah pensiun sebagai Batman di Kota Gotham selama 10 tahun. Dan juga yang paling gua suka adalah ketika Ben Affleck pakai kostum itu, gue bisa melihat men, dari bodinya, ototnya, bahkan dari puting belakangnya itu literally sangat membentuk banget. Dan itu bisa gue perkirakan ini adalah Batman yang paling gue kenal, karena ini adalah kostum yang paling komik akurat, bukan armor, bukan item semua. Ini adalah kostumnya abu-abu dan juga sangat-sangat klasik banget. Yang kedua, Batman versi lebih tua. Ini adalah poin yang aku suka, karena biasanya kalau dari zaman-zamannya Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, semuanya menggambarkan Batman-nya itu masih muda, yang dimana itu masih berumur 24, 25, bahkan sampai ke umur 30 tahunan, yang dimana umurnya masih sangat fresh dan juga masih muda banget lah. Tapi berbeda dengan versi Ben Affleck, yang dimana ini adalah Batman yang sudah berumur 40 tahun ke atas, yang dimana ternyata dia udah beroperasi di Kota Gotham itu selama 20 tahun lamanya, yang dimana hal ini bisa kita lihat dari percakapannya Bruce Wayne dan juga Alfred Pennyworth ketika mereka membahas misi untuk membunuh Superman di Batcave tersebut. That son of a bitch brought the war to us. He is our enemy. We have to take it as an absolute certainty. But he is not our enemy. 20 years in Gotham, Alfred. How many good guys are left? How many stayed that way? Ini adalah Batman versi pro dan juga udah sebagai vigilante yang gak kenal ampun banget sih. Itu gokil dan gue suka banget. Goks, gila. Yang ketiga, Ben Affleck the perfect casting. Yap, bisa gue katakan Ben Affleck ini adalah aktor yang pas untuk berperan sebagai Batman terbaik sepanjang masa yang gue kenal.
Karena kita bisa melihat di fight scene ketika di warehouse aja, Batman malah berbagai macam anak buah Lex Luthor itu brutal dan sadis man, yang dimana kita bisa melihat dan membunuh semua anak buah Lex Luthor dan juga gak segan-segan untuk membunuh semua lawan-lawannya dengan cara yang paling kejam man. Dan gue bisa melihat dari gerakannya, koreografinya, kecepatannya, syutingnya, itu adalah Batman yang gue kenal di versi komik. Bahkan hal ini membuat gue callback kepada Batman-nya versi zaman-zamannya Kevin Conroy dulu di era tahun 90-an animasi, yang dimana itu dari gerakan tujuh koreografinya itu adalah Batman-nya versi Kevin Conroy banget sih. Dan gue suka akhirnya si Zack ini berhasil mengaplikasikan Batman ini ke dalam bentuk yang jauh lebih komik akurat gitu loh. Jadi gue sebagai fans cukup suka sih. Yang dimana sayangnya hal itu tidak gue lihat di versinya Christopher Nolan dulu, yang dimana gue bisa paham sih di kostum itu kan ada berbagai macam armor yang ribet, dan juga si Christopher Nolan juga mengatakan kalau itu udah hampir sulit untuk bergerak karena lagi-lagi kostumnya aja udah banyak armor, yang dimana ketika dia melawan Joker di versi sequel keduanya itu juga agak kesulitan pas dia melakukan adegan di lapangan gitu loh. Jadi ya gue merasa di versi Ben Affleck karena kenapa dia mudah sekali melakukan gerakan seperti itu karena kostumnya juga sedikit armor dan juga udah luasa untuk bergerak cepat, yang dimana hal itu sangat gue suka banget sih di versinya Zack Snyder yang satu ini. Tapi sayangnya untuk versi Ben Affleck ini dia bukan the best Bruce Wayne, yang dimana hal ini masih dipegang oleh versinya Batman-nya Christian Bale, karena dia ada Bruce Wayne yang bisa membedakan dualitas yang berbeda, adalah Bruce Wayne yang kaya dan juga Bruce Wayne sebagai Batman, ya kan? Dia adalah orang kaya, dia pamer kekayaan, dan juga dia udah suka membawa berbagai macam perempuan yang berbeda-beda, dan juga pokoknya adalah orang yang sangat crazy rich banget lah seperti itu. Tapi hal itu kontras banget dengan dia sebagai Batman, yang dimana itu adalah sifat aslinya Bruce Wayne yang kita tahu selama ini man. Seperti itu makanya versinya Christian Bale itu adalah the perfect Bruce Wayne. Tapi kalau Batman itu adalah versinya Ben Affleck yang paling gokil dalam segi gerakan dan juga aksinya men. Itu gokil sih, gila. Yang keempat, suara geraman Batman. Oke, ini adalah poin keempat yang aku suka dari Batman-nya versi Ben Affleck, yang dimana ternyata dia pakai suara yang lebih berat untuk menakuti setiap lawan-lawannya dan menggunakan sebuah mikrofon pengubah suara yang dibuatkan oleh Alfred Pennyworth semenjak awal dia berkarir sebagai Batman 20 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya konsep Batman dengan suara berat ini digunakan pertama kali oleh versinya Christian Bale. Hanya saja dia pakai suara aslinya, gak pakai mikrofon, gak pakai editan. Semuanya itu adalah suara aslinya dia yang diubah ke dalam bentuk yang sangat maco banget lah. Tapi akhirnya Zack ini mengambil ide dari versinya Christopher Nolan, yang dimana akhirnya dia mengkonsep Batman-nya ke arah yang jauh lebih dark dan juga lebih comical, yang dimana ternyata si Bruce Wayne-nya pakai sebuah mic pengubah suara agar Batman-nya ketika dia tampil di layar itu bisa jauh lebih seram dan juga lebih dark lah seperti itu. Dan ya pas gue pertama kali dengar suaranya Batman-nya Ben Affleck ya, ketika dia ngomong do you bleed aja, itu gue bisa merasakan anjir ini Batman yang dimana dark banget sih. Funnel Ferry Butterbath, Funnel Ferry Butterbath. There's nothing wrong with the microphone. There's a weapon here that can kill it. I've been a little busy. I thought yours with you. Yang kelima, Batman yang mati dan suka membunuh. Yap, ini adalah poin yang paling aku suka, yang dimana Zack Snyder menampilkan sebuah Batman yang membunuh semua lawan-lawannya, yang dimana hal ini dikarenakan karena dia udah kehilangan Dick Grayson alias Robin pertama yang dibunuh oleh Joker di DCU yang satu ini. Beda halnya dengan versi komiknya Batman Death in the Family, yang dimana Batman kehilangan Robin kedua yang bernama Jason Todd yang tewas di tangan Joker. Hal inilah yang membuatkan Batman versi Ben Affleck ini udah nggak peduli dengan kode etiknya, yang dimana awalnya dia tidak boleh membunuh semua lawan-lawannya. Tapi masalahnya dengan adanya Batman yang membunuh semua lawan ini justru tidak disukai oleh semua para fans setiap komiknya, yang mereka semuanya menilai kalau Batman itu tidak pernah membunuh sama sekali. Makanya Batman versi Ben Affleck ini mengandung sebuah kontroversial di hadapan semua para fans DC sampai sekarang. Dan bahkan sekarang fans sudah kepecah belah. Ada fansnya Snyder dan juga ada fansnya setiap komik DC yang sangat ngotot banget ya kalau misalkan mereka tuh menilai kalau Batman itu tidak pernah membunuh sama sekali di versi komiknya. Jadi ya udah kepecah belah sih. Gokil banget ya.
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Aku mau tahu bagaimanakah tanggapan kalian mengenai Batman versi Ben Affleck yang satu ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung kepada membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.